tidak ada pertanggungjawaban terhadap dosa-dosa orang lain, termasuk suami tidak menanggung dosa istri, termasuk orang tua tidak menanggung dosa anak, juga tidak saudara laki-laki menanggung dosa saudara perempuannya, tidak. Kenapa? Masing-masing. Jadi tidak ada istilah saling tanggung menanggung. Kalau nafkah betul suami yang nanggung. Kalau nafkah betul orang tua yang menanggung. Kalau nafkah saudara perempuan betul saudara laki-laki yang menanggung. Tapi kalau dosa tidak ada istilah saling tanggung menanggung. Jadi masing-masing. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, sesungguhnya manusia itu hanya mendapatkan apa yang telah diusahakannya saja. Kalau tidak diusahakan, maka kita berlepas diri dari perbuatan orang lain. Mari kita awali Quran surah 41 ayat 46. Quran surah ke-41 surat Fussilat. Ayatnya 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggung jawabnya diri sendiri. Dan Rohmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya, dari ayat ini sudah jelas. Jadi walaupun ada yang bilang kalau saudara perempuan tidak pakai jilbab, kalau saudara perempuan tidak sholat, nanti saudara laki-laki yang nanggung, itu tidak. Walaupun ada yang bilang kayak itu, tapi Allah kata Allah tidak. Jadi masing-masing. Di dalam ayat ini Allah katakan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka kata Allah itu pahalanya untuk dirinya sendiri. Yang berbuat baik, yang ngaji, yang sedekah, ya kan, itu pahalanya untuk diri sendiri. Juga sebaliknya Allah katakan siapa yang berbuat jahat, maka dosanya itu akan menjadi tanggungannya sendiri. Tidak ditanggung suami, tidak juga ditanggung oleh istri, tidak juga ditanggung oleh orang tua, tapi menjadi tanggungannya sendiri. Makanya kita suami, istri, ibu, anak, kita jangan tertipu dengan kesolehan suami, ya kan? Jangan juga tertipu dengan kesolehan seorang istri. Kalaupun seandainya ibu-ibu, suami ibu itu orang yang taat, sampai-sampai Allah ridho sehingga dia jadi ahli surga, ibu tidak bisa nebeng, ya, tidak bisa nebeng. Sesoleh apapun suami ibu, ya kan? Artinya kalau ada suami yang taat, yang patuh karena keriduannya hingga sehingga dia dapat ridha Allah, itu suami sedang memperjuangkan dirinya, bukan sedang memperjuangkan istri, bukan sedang memperjuangkan orang tuanya, tidak sedang memperjuangkan anak-anaknya, juga tidak. Jangan bilang nanti di sana bukan motor punya. Sana yang juga aku nak balik merok. Iya bukan, tidak bisa nih. Kalau misalnya istri juga pengen masuk surga, ya harus usaha dong. Iya kan? Dan bisa. Suami juga sama. Kami sebagai suami juga tidak akan juga
Ya, berharap besar kepada kesolehan seorang istri. Ya. Kalaupun seandainya ada suami mendapatkan istri yang taat, yang soleha, sehingga mendapatkan ridhonya Allah, kemudian Allah ridho dia menetap di surga, suami juga dari sana bego. Ya kan? Tidak baca ngomong kasihan deh lu, kenapa? Ya kan? Ya kadang-kadang masih ada yang tertipu dengan dalil-dalil entah dari mana, padahal kata Allah enggak. Ya kan? Kalaupun seandainya bisa nebeng, tentu istrinya Nabi Nuh udah nebeng duluan kepada suaminya, tapi tidak bisa. Ya kan? Kalaupun misalnya bisa nebeng orang tua, ditebengin anaknya karena orang tuanya masuk surga, Kan'an duluan nebeng kepada bapaknya. Iya, enggak, jangan tertipu. Kita itu sekarang sedang memperjuangkan diri kita masing-masing. Ya kan? Orang yang banyak kebaikan siap-siap dia akan bahagia, tapi yang banyak keburukan siap-siap dia akan sengsara. Udah kayak itu dari santai. Tapi kalau yang ditanya nafkah, betul. Ya kan, ditanggung siapa? Suami. Nafkah ditanggung orang tua juga betul. Kalau nafkah seorang saudara perempuan ditanggung oleh saudara laki, ya benar. Tapi dosa, ya benar. Nanti kalau misalnya ada saudara perempuan yang tidak pakai jilbab, kemudian ada saudara laki-laki yang nanggung, nanti kan bingung yang saudara laki-laki. Di akhirat buka kitabnya, wah aku dapat dosa tak berjilbab, padahal aku laki-laki. Ya. Kalau dosa istri itu ditanggung oleh suami, kasihan suami yang istrinya 4 loh. Benar? Iya kan? Kasihan loh. Sempat istrinya ditanggung semua oleh suaminya, dosanya. Waduh, kan repot tuh. Masih. Jadi jangan tertipu. Ya. Kesolehan seorang suami, ya, tidak mempengaruhi keluarganya. Sebaliknya juga kesolehan seorang istri tidak berpengaruh kepada keluarganya. Kalaupun iya, itu dia sedang memperjuangkan dirinya masing-masing. Jangan tertipu. Ini ada orang ngerupi, nggak apa-apa yuk kita ngerupi ada apa-apa yang nanggung gitu kan dia laki. Enggak lah, kan katanya agama itu punya siapa? Punya Allah. Jangan katanya nggak boleh beragama. Kalau kita ngikutin katanya, sudah kata yai aku. Atau nenek aku deh, sudah. Yang benar dia jelas yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi, ibu-ibu juga kalau paham dengan ayat ini nanti setelah kita selesai, akhirnya kan tidak bermudah-mudahan berbuat dosa. Karena mikir, kenapa? Karena yang nanggungkan diri sendiri, kami juga sebagai suami pun lega. Kata suami, alhamdulillah, dan dosa. Gitu. Kalau saling tanggung kan repot nanti. Kita lihat lagi, kalau belum yakin dengan satu ayat kayaknya belum yakin. Buka lagi surat 45 ayat 15. 15. Surat 45 ayatnya 15. Surat Al-Jasiyah ya, ayatnya 15. Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Betul, sudah 2 kali. Kata siapa itu? Masa Allah salah? Masa Allah salah? Kan tidak mungkin.
awal ayat ini apa kata Allah? Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan kita itu sangat butuh dengan amal soleh, sangat butuh. Bahkan amal soleh ini menjadi asbab kenapa kita Allah ciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, berbuat baik. Artinya betapa pentingnya perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup menjadi asbab kenapa kita diciptakan. Tapi berapa banyak orang itu sadar betul dia butuh dengan amal soleh, tapi dia hitung-hitungan dengan amal soleh, hitung-hitungan untuk melakukan kebaikan. Mau ngaji aja dalam hatinya ngaji, tidak ngaji, tidak ngaji, tidak ngaji, tidak ujung-ujungnya ngaji. Tapi kalau rudal katanya kapan kita ngaji, rudal dari Israel, urung ngaji. Kalau kayak nyampe sini rudal dari Israel kan bahaya. Kita ini sudah hidup di akhir zaman. Ya, alhamdulillah Indonesia ini ada rudal-rudal. Kalau rudal itu rudal yang pempek itu. Ya, ngeri-ngeri sedap kita hidup di dunia ini, ya kan? Jadi di mana di tempat aman di dunia ini. Nah, makanya persiapkan diri. Ambillah hikmahnya. Ya kan? Coba di Israel, di Iran, di Palestina, mereka dulu punya duit banyak-banyak, dibangunkan semewah-mewah rumah. Sekarang lihat hancur. Ya, hati-hati. Coba lihat orang yang bersedekah walaupun sedikit untuk di jalan Allah, walaupun sekarang hancur, masih tercatat amal solehnya. Pertama, itu bedanya, ya kan? Nah itu untuk apa? Untuk orang-orang yang berakal sehat. Bukan dunia itu tidak harus kita nikmatin. Tapi kalau hanya habis dunia, harta untuk hanya untuk dunia saja, ya saudara-saudara kita, rumah mewah-mewah, bikin mobil segala macam, sekarang hancur tak bersisa. Tercatat sebagai amal soleh? Tidak. Ya kan? Tapi walaupun sedikit, ya kan, sekalipun hancur di bumi hanguskan sampai kiamat, masih tercatat sebagai amal jariah. Beda pun hasilnya. Tapi berapa banyak orang yang butuh dengan amal soleh, tapi dia hitung-hitungan. Nah kemudian sebaliknya, apa kata Allah? Siapa yang mengerjakan kejahatan, kalau yang di ayat tadi tidak dibebankan kepada siapapun, menjadi tanggungannya sendiri. Yang di sini juga sama. Siapa yang mengerjakan kejahatan, apa kata Allah? Maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri, tidak ditimpakan kepada orang lain. Kenapa? Di ayat yang pertama tadi, di akhir ayat itu, karena Allah tidak pernah zalim. Kalau seandainya ada orang yang berbuat dosa, kemudian sedikit dosanya ini ditimpakan kepada orang lain, berarti terzolimi dong orang itu. Tapi tidak dibebankan sekalipun sedikit. Jadi mulai hari ini, tinggalkan yang katanya dosa istri ditanggung suami. Tinggalkan yang katanya dosa anak ditanggung orang tua. Nah, ya, tidak main tanggung. Kalau ditanya, kalau nafkah, ya betul. Ya. Dosa itu berat. Jangankan kami nanggung dosa istri, dosa kami aja berat kami nanggungnya. Ya belum tentu kami kuat menanggung dosa kami sendiri, mau lagi ditambah-tambah dosa istri. Nanti istri punya anak nanggung dosa anak pun kami punya. Allah coba. Yang punya kami aja belum tentu kami kuat nanggung. Iya. Belum tentu kuat. Nah apalagi mau nanggung-nanggung yang lain. Ya kan, tambah berat kami. Kalau di dunia saja, ya, dosa itu kasihkan tes suami, mana mau dia. Pulang dari ngaji coba tes pak. Namanya ada dosa apa? Mana mau dia. Kasih dikit dia, mau dia. Padahal kalaupun misalnya suaminya mau, kan di dunia ini masih bisa tobat nasuha. Artinya masih bisa dihapus, masih bisa sedekah, masih berbuat baik, masih bisa diupayakan untuk hilang. Tapi di akhirat tidak ada lagi tobat,
Tidak ada lagi perbuatan baik yang itu tidak bisa lagi ngapus dosa. Kalau di dunia saja yang masih bisa dihapus, kami tidak mau, apalagi di yang di sana tidak ada lagi penghapusan kecuali harus diazab. Makanya di Quran Allah contohkan, ya, di akhirat nanti ada orang yang terbebani berat dosanya, kemudian dia manggil teman-temannya, dia manggil keluarganya. Apa kata Allah? Tidak akan pernah dibebankan sekalipun sedikit. Walaupun dia manggil minta dibebankan sedikit, enggak. Coba lihat surat 35 Fatir ayatnya 18. Surat 35 Fatir ayatnya 18. Surat 35 Surat Fatir ayatnya 18. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya, sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan dirinya untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Benar. Walaupun dipanggil nanti siapa? Keluarganya. Tidak dibebankan. Jadi aman ya. Ibu-ibu juga tidak bermudah-mudahan. Kami juga ada rasanya. Kenapa? Tidak nanggung dosa istri, tidak nanggung dosa anak. Tadi dua, tambah satu lagi sama ya. Di awal ayatnya kata Allah, orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Ya kan? Sudah 3 kali. Kalau yang 2 kali belum sepenuhnya, yakin tambah satu lagi. Bahkan Allah contohkan, dan jikalau seorang yang terbebani berat dosanya, nanti dia manggil orang lain. Siapa orang lain ini? Bisa jadi besti yang suka ngajak ngerumpi. Zaman sekarang kan tidak harus bertemu, ngerumpi lewat bisa jadi. Yang besti yang suka apa? Meri-meri dipanggil. Besti yang mana? Yang suka senam pinggir jalan. Saya suka senam pinggir jalan di sini, dipanggil nanti. Ya, yang suka nongki dipanggil. Minta apa? Dibebankan sedikit saja kepada teman-teman bestinya itu. Kata Allah, tidak. Bahkan kalaupun seandainya Allah katakan yang dipanggilnya itu keluarganya sendiri, orang-orang yang dekat selama dia di dunia, tidak juga. Coba, tidak ada harapan tuh. Makanya tanggung sendiri juga. Jangan harap-harap kita tanggung ke suami, tidak. Sudah hukum Allah. Karena Allah tidak zalim. Nah ini kurang apa jelas saya, udah jelas sekali.
Kemudian Allah katakan, dan sungguh yang kau bisa berikan peringatan itu hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Allah sekalipun dia tidak melihatnya. Orang yang tipe seperti ini mudah diingatkan. Orang yang tipe seperti ini mudah sekali menerima petunjuk. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan rukun iman yang terakhir, percaya kepada kehidupan akhirat. Orang yang betul-betul ada kehidupan akhirat. Apa itu kehidupan akhirat? Yang rukun iman yang keenam, dia percaya bahwasanya sekecil zarah kebaikan dan keburukan pasti akan mendapatkan balasan. Orang yang yakin dengan adanya kehidupan akhirat, kata Allah, orang yang seperti itu mudah sekali menerima nasihat. Tapi kalau yang tidak meyakini ada pembalasan di kehidupan akhirat, dia akan seperti apa? Di surat Al-Baqarah Allah kasih tahu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sama saja. Kasih peringatan, tidak kasih peringatan, ya kan? Kasih ancaman, tidak kasih ancaman. Diberitahu, tidak diberitahu, tidak berubah sama sekali. Tapi orang yang yakin kehidupan akhirat itu ada dan pasti balas, kata Allah, orang-orang yang seperti ini dia akan mudah menerima petunjuk. Ada yang dia itu tahu kalau joget-joget pinggir jalan itu haram, berhenti, ya. Dia tahu kalau misalnya mere-mere itu haram depan laki-laki yang bukan mahram, berhenti. Dia tahu kalau misalnya nyanyi-nyanyi depan laki orang itu dosa, berhenti. Tapi kalau yang enggak, masih dia. Kalau nyanyi depan suami orang itu jelas dosa. Kalau dengan suami sendiri, pahalanya besar. Coba aja ibu tabung terbangan satu, cuma tidak bisa rame-rame. Kalau nyanyinya di depan suami sendiri, terbangan satu, ibu sendiri, nyanyi sendiri, nabung sendiri, joget sendiri, tapi di depan suami, pahalanya besar. Tapi kalau suami orang, siap-siap bawa dosa jariah pulangnya. Ya, itu contoh. Nah, beda kalau orang yang yakin akan diazab, dia berubah. Ya kan, sami'na. Kalau yang enggak, sami'na wa athoina. Makanya Allah katakan di surat 17, Quran itu kalau diturunkan kepada orang yang berbuat baik itu menjadi kebaikan. Tapi bagi orang yang tidak berbuat baik jadi susah, ya. Dengan alasan bermacam-macam. Nah, kemudian siapakah orang-orang yang takut kepada Allah itu? Wujudnya seperti apa? Satu, minimal dia sholat 5 waktu. Ini udah minimal nih. Yang kedua, dia menyucikan dirinya dari dosa. Dosa yang telah dikerjakan, dosa yang belum dikerjakan. Ini luar biasa nih Pak. Minimal sholatnya 5 waktu, sucikan diri dari dosa. Dosa yang mana? Dosa yang selama 50 tahun kita hidup, sucikan. Atau besok, pekan depan, bulan depan yang akan kita kerjakan, sucikan diri dari dosa ini. Allah suka dengan orang-orang yang seperti ini. Padahal baru sholat 5 waktu, sucikan diri dari dosa. Apalagi kalau misalnya dia sholat 5 waktu puasa, sucikan dari dosa, naik lagi derajatnya. Apalagi kalau seandainya dia sholat, dia puasa, dia zakat, jauh menyucikan diri dari dosa, naik lagi derajatnya. Apalagi kalau seandainya dia sholat, puasa, zakat, haji, menyucikan diri dari dosa, naik dia ke tingkatan muttaqin dalam Quran. Nah, kalau cuma dengan sholat 5 waktu, sucikan diri saja, Allah luar biasa. Bahkan di antara tentang cintanya Allah kepada seorang hamba, menyucikan diri dari dosa. Dosa yang udah lalu, gimana cara menyucikannya? 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Caranya tobat nasuha, itu menyucikan diri. Diikuti dengan berbuat baik, sedekah, zakat, segala macam, itu menyucikan diri namanya. Kemudian dosa yang belum kita kerjakan, besok, pekan depan, tahun depan, bagaimana? Setiap ada ajakan, tolak. Setiap bertemu, hindari. Setiap ada kesempatan, jauhi. Allah suka dengan orang-orang yang seperti itu. Walaupun dia cuma sholat 5 waktu, apalagi kalau berpuasa, zakat. Tapi kalau sholat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, umroh dia, rupiah, uangnya suami ya, itu udah aman orang lain, udah aman. Karena Allah akan bertanggungjawabkan terhadap apa yang dilarang yang masih dengan aman. Nah, kalau aman, yang ini coba kita lihat suratnya, surat 31. Surat 31 ayatnya 33. Surah Luqman ayatnya 33.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-sekali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Janji Allah pasti benar, tidak mungkin salah benar. Kalaupun ada yang bilang terus bertentangan dengan hukum Allah, masa yang salah hukum Allah? Tidak mungkin. Nah, di awal ayat ini apa kata Allah? Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Takutlah seketika nanti bapak tidak bisa tolong anak lagi, anak tidak bisa tolong bapak lagi. Jadi kalau kita mau saling tolong, ya kapan saatnya? Saat di dunia ini. Kalau kita mau saling tolong menolong. Nah, tolong menolong yang paling mulia, tolong menolong yang paling baik itu dalam hal apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Ingat, tugas kita bukan hanya amal, tapi ada satu lagi apa? Nahi. Nah, orang yang beriman bisa beramal ma'ruf nahi munkar, derajat dia mutaqin. Kalau cuma sekedar beramal ma'ruf saja, tak akan pernah naik ke derajat itu. Hanya beramal ma'ruf tidak akan pernah dapat gelar taat orang beriman seperti itu. Hanya beramal ma'ruf tidak akan pernah mendapat gelar orang baik dalam Quran. Kalau cuma sekedar beramal ma'ruf tidak akan pernah mendapat gelar takwa. Kalau cuma sekedar beramal baik, tapi dia tidak nahi munkar. Makanya takwa yang amal ma'ruf nahi munkar ini sebaik-baik amal untuk masuk surga. Ya, kalau yang punya cita-cita ini masuk surga, amalnya harus dua: amal ma'ruf nahi, dan Allah yang jamin. Allah yang jamin. Kalau bertakwa yang jamin Allah. Dan tidak ada satu ayat pun di Quran itu ya, yang kalau ada orang yang beriman yang melaksanakan perintah menjauhi larangan, dia singgah ke neraka. Tidak ada satu ayat pun di Quran. Semuanya langsung ke. Tapi kalau yang beramal ma'ruf saja, banyak di Quran yang mampir ke neraka. Padahal dia sholat, dia puasa. Apa bedanya? Kalau yang tidak singgah ke neraka tadi dia bertakwa, maksudnya melaksanakan perintah menjauhi larangan sampai menutup hayatnya. Apa yang lagi yang mau diperkarakan? Dia taat terhadap perintah, dia taat juga terhadap yang terus apa lagi yang mau dikasuskan? Tapi kalau yang hanya beramal ma'ruf, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia umroh, dia haji, suami masih dibohongi, disuruh ngambil duit 700, ngambil 900. Ini perkara besar di hadapan Allah, bukan perkara kecil. Ya, suami itu pintu surga, tapi bisa kebaliknya jadi pintu dan masih berbekalakan ini. Walaupun sholat oke, dicek sholatnya aman, dicek puasanya aman, dicek masalah bohong tidak aman, tidak aman. Dicek dengan tetangga, ada yang tidak teguran. Nah, misalnya dengan suami cinta, dengan mertua enggak. Misalnya ancamannya ini bukan main. Tapi dia sholat, dia puasa, dia zakat, itu bukan hanya amal ma'ruf, tapi nahi munkar. Jangan lupa, nahi munkarnya itu jangan lupa.
ingin bertakwa inilah pertolongan yang terbaik saat kita hidup di dunia ini. Kata Allah tadi, jangan sampai nanti orang tua tidak bisa tolong anak-anak, tidak bisa tolong orang tua lagi. Tapi kalau kita masih di dunia ini masih bisa, ya, masih bisa saling tolong menolong. Tapi tolong menolong yang terbaik itu tolong menolong dalam amal ma'ruf nahi munkar. Ngajak ngaji, ngajak berbuat baik itu menyelamatkan orang dari azab. Pada saat orang bermaksiat kita ingatkan, sama itu juga menyelamatkan dia dari azab, sama. Nah ini afdal itu amal ma'ruf nahi munkar. Tolong menolong dalam dua hal ini, tolong menolong dalam kemuliaan namanya. Nah kapan ini kita melakukan tolong menolong ini? Ya saat di dunia ini, ya kan? Bahkan imam besar kita, Imam As-Syafi'i itu punya. Kalau kita punya teman, punya saudara yang mungkin dia tidak sedarah dengan kita, bahkan jangankan sedarah dekat aja enggak, bahkan kita tidak satu moyang dengan dia, tapi kalau kata Imam Syafi'i, dia mengingatkan kamu dalam dua hal ini, amal ma'ruf nahi munkar, itu saudaramu yang sebenarnya, bahkan sampai ke akhirat nanti, sekalipun tidak sedarah. Bayangin dulu. Walaupun bukan satu keturunan, tapi yang selalu aktif mengingatkan kita dalam hal amal ma'ruf nahi, itu saudara kita yang sebenarnya. Kalau sekalipun dia itu saudara kandung, sekalipun itu anak kandung, kalau tidak mengingatkan kita dalam hal ini, apa kata Allah kepada Nabi Nuh? Jawaban Allah kepada Nabi Nuh tentang doa keluarganya, kata Allah kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, itu hakikatnya bukan anakmu, bukan istrimu, kalau tidak beramal ma'ruf nahi, tapi sebaliknya, kalaupun dia bukan nasabnya kita, bahkan jauh, tapi kalau dia mengingatkan kita dalam dua hal ini, itu saudara kita yang sebenarnya hakiki sampai akhir. Nah yang seperti ini, itu teman sejati, ini baru besti sejati. Tapi kalau yang suka ngajak ke neraka, itu coba dihindari. Itu kan besti juga, tapi besti neraka. Yuk makai training aku hari anak kita senami kalangi wa Allah angkat. Itu ngajak ke neraka. Jadi tolonglah dalam amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Bahkan kalau kita mau, ya, yang kita masih di dunia ini, bukan hanya kita bisa saling tolong menolong diri saudara yang masih hidup. Bahkan kalau kita mau, bisa masih nolong saudara kita yang udah di barzah, bisa asal masih di dunia. Bahkan jangankan saudara kita, saudara seiman pun bisa kita bantu asal kita masih di dunia ini. Di antaranya doa misalnya, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin yaumal qiyamah. Dengan doa ya, seluruh orang beriman di barzah terbantu. Tapi syaratnya satu, masih ada di dunia. Ya. Dan kita di dunia itu terbatas, usia kita terbatas. Ibu yang udah 40 udah masuk alarm 1 itu, yang udah 50 masuk alarm 2, yang 60 udah menit-menit akhir di dunia. Menit akhir udah itu. Ya udah menit. Yang udah 50 tidak lama lagi, paling tinggal 10 tahun. Itu pun kalau nyampe 6, iya ada kesempatan tinggal 10 tahun. Makanya yang senam di tempat umum hindari. Senam boleh di ruangan pribadi, di rumah sendiri apa-apa. Ajak suami yang hitungnya, Pak Ibu ini domba, ya boleh. Nah kita kembali lagi, ya kembali lagi. Jadi selagi kita masih di dunia masih bisa ya Bu ya. Tapi ingat tolong menolong itu dalam dua hal, harus amal ma'ruf nahi, jangan satu, harus dua. Kemudian pesan Allah lagi apa? Jangan terperdaya oleh kehidupan dunia. Karena dunia inilah yang suka memperdaya dari mentaati Allah. Bukan berarti harus meninggalkan dunia, tidak. Bukan berarti harus berpaling.
Ya, dunia ini tempat bercocok tanam, ya kan? Tempat bercocok, artinya harus kita manfaatkan dunia ini. Tapi jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari mentaati Allah. Kisah Sa'labah dengan Korun itu hampir mirip sekali, bro. Sama-sama orang susah. Sebelum dapat doanya para Rasul, kan Korun itu masih saudara dengan Nabi Musa, ya kan? Sebelum dapat doanya Nabi Musa, Sa'labah dulu sebelum mendapatkan doanya Rasulullah SAW, orang-orang yang taat beribadah, walaupun ekonominya pas-pasan, orang yang tawadu, orang yang tidak sombong. Korun dan Sa'labah itu sejarahnya. Tapi setelah mereka berdua ini sama-sama dapat doanya Rasul, Korun dapat doanya Nabi Musa alaihissalam, Sa'labah dapat doanya Nabi SAW, mereka berubah. Makanya yang Allah khawatirkan dalam Quran itu, kalau kita sudah mulai berkecukupan. Nabi juga mengkhawatirkan umatnya itu kalau sudah berkecukupan. Tapi bukan berarti berkecukupan itu juga buruk, tidak. Karena ada sahabat Nabi yang hari ini juga rekeningnya masih ada, ya kan? Tapi yang tidak bisa, Korun dan Sa'labah setelah mendapatkan doa, ya kan, dan tercukupi dengan rezeki dari Allah, yang terjadi apa? Yang tadinya taat jadi tidak taat, yang tadinya tawadu menjadi sombong, ya kan? Yang tadinya taat menjadi tidak taat, sudah serba berkecukupan. Ternyata betul, di antara yang melalaikan manusia dari taat kepada Allah adalah dunia. Makanya kita juga walaupun harus mencari dunia, harus hati-hati dengan yang kedua. Di ayat ini Allah katakan juga, kamu jangan sampai terperdaya dari penipu-penipu dalam mentaati Allah. Penipu itu kalau yang bilang katanya dosa istri ditanggung suami, itu penipu itu. Penipu orang yang bilang kalau misalnya dosa anak itu ditanggung oleh orang tua. Tertipu orang-orang yang seperti ini. Karena Allah katakan enggak, udah berapa ayat enggak, tanggung masing-masing. Dari beberapa ayat yang sudah kita bahas, sudah bisa kita simpulkan apa? Sesungguhnya manusia hanya mendapatkan apa yang diusahakannya saja. Kalau tidak, maka tidak. Coba lihat kesimpulannya. Surat 53. Ayatnya 38, 39. Quran surah An-Najm surah 53. Ayatnya 38, 39. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. 53, 38, 39. Silakan. Bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kenapa? Kesimpulannya dari 39, bahwasanya seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian apa kata Allah? Bahwasanya manusia itu hanya mendapatkan apa yang telah diusahakannya saja. Kalau tidak, kita berlepas diri. Nah, makanya yang di dalam hadis Nabi SAW, seketika anak cucu Adam wafat, maka 3 perkara yang masih dia dapat. Apa itu? Amal jariahnya. Apalagi ilmu manfaat. Kemudian yang ketiga apa? Anak yang soleh. Kok masih didapat sekalipun masih di barzah? Karena ini usaha orang tua selama hidup, ya kan? Anak yang taat, anak yang soleh, kalau dia beribadah itu ngalir tanpa harus dikhususkan untuk orang tuanya, tetap ngalir. Karena itu ada partisipasi orang tuanya membesarkan, mendidik. Tapi kok yang jahatnya tidak ngalir ya? Karena orang tua walaupun tidak sholat, mana ada nak kamu jangan sholat kayak emak ya? Enggak. Ya walaupun emaknya tidak sholat itu masih aja sholat lah, nah dengan melok-melok mama, masih, ya kan? Sama bapak juga kayak itu, sholat lah, jangan melok-melok bapak. Bapak ada sholat kamu jangan ikut, ya, masih baik, tidak ada ikut papa yang tidak sholat, enggak. Makanya dosa anak itu tidak ngalir, yang ngalir hanya kebaikannya saja. Sama
Amal jariah kok bisa ngalir? Ya ngalir dong, ini usaha dia selama hidup, buat masjid, bantu masjid, majlis taklim segala macam itu kan ngalir usaha selama hidup. Makanya 3 ini tetap. Kenapa? Karena usaha dia selama hidup. Kalau enggak dia enggak. Belum rasanya? Belum. Bapak-bapak kami juga lega, alhamdulillah. Ya ibu-ibu juga kan nggak bermudah-mudahan kayak Tio. Terus sudah lagi kita tabung lagi. Ya kan bermudah-mudahan. Ya. Nah tapi ada tapinya. Yang tapi masih ada. Ya masih ada tapinya. Tetapi kita itu ada kewajiban kepada hablum minan nas. Kewajiban kita kepada Allah mentauhidkan Allah. Jangan sirik. Kalau sirik dosa enggak? Kewajiban kita kepada Allah menyembah Allah sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu kita kerjakan cuma 4, dosa enggak? Dosa. Sama. Kita itu ada kewajiban kepada sesama manusia. Nah kalau kewajiban ini suami tidak melakukannya terhadap istri, kemudian istrinya bermaksiat meninggalkan sholat, membuka aurat, apakah suami dapat dosa maksiat meninggalkan sholat, tidak berjilbab tadi? Jawabnya tetap tidak. Tapi suami berdosa enggak? Berdosa. Dosa apa? Dosa tidak melakukan kewajiban. Bukan dosa tidak sholat. Beda enggak? Beda enggak Bu? Beda. Kalau beda lanjut. Kalau belum beda, ketemunya sama belum lanjut. Beda. Paham. Kalau jawabnya beda berarti udah ngerti. Kita buka talinya. Surat 6 ayatnya 69. Talinya ya punya. Surat 6 ayatnya 69. Kewajiban sesama hablum minan nas. Surat 6 ayatnya 69. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin zikra la'allahum yattaqun. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Benar pun diawali orang bertakwa tidak nanggung dosa. Tapi ada kewajiban enggak? Kewajibannya apa? Sesama hablum minan nas ini ya. Bukan hanya sebatas suami istri, istri ke suami, tidak. Bukan hanya orang tua kepada anak, bukan anak kepada orang tua, mencakup hablum minan nas. Yang hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangan, cegah dengan lisan. Yang ketiga, kalau tidak bisa dengan 2 ini, cegah dengan apa? Cegah dengan hati. Selemah-lemah iman, tapi syaratnya harus diikuti dengan mimik wajah tidak suka. Bisa tidak menunjuknya kayak itu? Kalau tidak bisa saya contohin. Bisa tidak gambarannya seperti apa mimik wajah tidak suka? Kira-kira kayak gini. Kayak kira-kira udah 2 bulan duit belanja belum turun. Nah, jadi itu contohnya. Iya. Apa nih laki tidak sholat? Itu. Tapi pas tidak sholatnya, habis waktu sholat manis lagi. Pas waktunya itu lagi. Habis waktu sholat kalian tidak sholat, ya harus manis lagi dong. Iya. Pas waktu itu ya. Tunjukin mimik wajah kita tidak suka. Jangan dibalik, giliran orang lain melakukan dosa kita mimik wajahnya tidak suka, giliran kita senang-senang mimiknya seger. Jangan. Nampakin juga kita tidak suka. Jadi pas. Nah di awal ayat ini Allah katakan orang yang bertakwa itu tidak ada tanggung jawab sedikit pun terhadap dosa-dosa. Tapi mereka punya kewajiban sesama hablum minan nas. Apa? Mengingatkan, menasehati. Nah kadang-kadang pun dalam bentuk menasehati ini kan pelaksanaannya yang beda-beda. Kenapa? Karena waktu yang suami itu tidak ada, karena faktor ilmu yang belum sampai, macam-macam, sehingga suami tidak langsung bisa mengajarkan, tapi paling tidak untuk mewujudkan kewajibannya ini mungkin dia nyarankan, mama belajarlah kembali, mengingat Pak Mani waktunya tidak ada, kedua faktor ilmu belum sampai.
sama, bisa jadi nanti istri, bukan hanya sebatas suami. Karena kadang-kadang hidayah itu beda-beda loh. Jadi tidak selamanya seorang istri itu cerminan agama suaminya, belum tentu. Karena hidayah juga masing-masing kan. Buktinya Asia dengan Firaun tidak menggambarkan agama suaminya. Buktinya istrinya Nabi Nuh, ya kan, tidak menggambarkan agama suaminya. Tidak. Nah bisa jadi kebalikannya, istri udah dapat, suami belum. Bisa jadi anak udah dapat, orang tua juga belum. Atau sebalik-baliknya itu. Artinya sama-sama punya kewajiban. Bisa jadi istri ke suami atau anak ke orang tua atau sebalik-sebaliknya itu. Dan ini hukumnya artinya kalau ini tidak kita lakukan maka kita berdosa terhadap kewajiban ini. Tapi ingat, itu bukan dosa maksiat. Bukan dosa yang dia tidak menutup aurat. Bukan dosa karena dia yang dosa yang dia lakukan karena dia tidak sholat. Itu yang akan ditanggung, tidak. Tapi dosa karena dia tidak melakukan kewajibannya. Nah bisa jadi dalam bentuk ini, misalnya orang tua, bisa jadi dengan cara menolakkan misalnya. Ya kan? Bisa jadi mengajukan mendatangkan guru-guru terbaik untuk keluarganya, bisa jadi seperti itu. Nah ini hukumnya wajib, cuma perkara ini sampai kapan? Kalau sholat tadi kontrak mati nggak dong? Maksudnya sampai mati. Kalau udah mati boleh dong nggak sholat. Kalau udah meninggal juga jangan juga ditanya-tanya kemana lah ya, ayo yang galak nyender di misalnya. Iya, dia galak nyender misalnya. Jangan juga ditanya-tanya, oh udah mati. Nggak perlu di absen lagi. Jangan juga ditanya-tanya di mana lah, ayo yang galak di sudut. Jangan pula ditanya. Karena kontraknya udah Nah sama ini juga wajib. Ya boleh. Wajib ini sampai kapan? Ya sampai mati. Misalnya ini saya contohin, ada istri, dia selalu menasehati dari pernikahan sampai usia 50. Tapi dari usia 50 ini tidak ada hasil sedikit pun. Yang sehingga si istri udah nyerah. Kata istrinya, "Baiklah bapak kau, lah jadilah mama selama ini." Misalnya ada, tapi kan di sini tidak ada yang ternyata si suami diberi Allah usia sampai 60 tahun. Berapa tahun dia tidak nasihati? 10 tahun. Nah selama 10 tahun ini dia melepaskan tanggung jawabnya, Allah minta pertanggungjawaban. Karena hukum ini tadi kontrak mati, dia cuma nasihati sampai 50. Kosongnya 10 tahun ini Allah akan minta pertanggungjawaban. Jadi batasnya apa? Batasnya kematian. Kalaupun misalnya si suami yang meninggal duluan, apakah selesai tugas kita? Belum, sama suami yang sudah selesai. Kalau masih ada mertua, belum. Masih ada saudara, belum. Kalau ibu pengen selesai urusan ini, lepas semua, kita yang mati. Ada contohnya di Quran. Kita lihat contohnya. Surat 28, surat Al-Qasas. Surat 28 ayatnya 56. Ini kisahnya Bu ya. Kalau ada asbabun nuzul nanti tolong dibaca biar lebih jelas lagi asbabun nuzul tentang kisah turun ayat ini. Surat 28 Al-Qasas ayatnya 56. Ya, 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih
lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Oke, ada yang Quran atau aplikasi yang lengkap dengan asbabun nuzulnya? Tolong dibaca. Kisah ayat ini turun. Ada? Kalau yang pakai aplikasi Ibnu Katsir itu ada asbabun nuzulnya? Ada. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala Sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya, ucapkan la ilaha illallah agar aku dapat bersaksi untukmu di akhirat. Hadis. Tapi dia menjawab, seandainya wanita-wanita Quraisy tidak akan mengejekku dengan mengatakan dia melakukannya karena ketakutan, niscaya sudah kuturuti keinginan sehingga kamu senang. Hadis apa tadi? Riwayat Hadis riwayat Abu Hurairah. ya Muslim ya Pak ya. Bukhari Muslim. Hadis sahih. Nah maksud ayat ini turun asbabunnya itu. Jadi saat pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paman yang baik karena di depan selama hidup, yang pertama Abu Thalib, saat mau meninggalnya masih ya keponakannya untuk mengislamkan pamannya. Nah contoh kayak ini loh, batasnya yang mengingatkan tadi kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, teman, saudara. Sampai kapan? Karena wajib kontrak ya. Ini kalau bisa saya contoh selama 50 dinasihati, dikasih usia 60, kosongnya 10 tahun. Nah selama 10 tahun ini kalau dia memang ditalak dan dibiarkan, Allah minta pertanggungjawaban. Dosa enggak? Dosa, tapi bukan dosa enggak sholat. Karena dosa dia tidak melakukan kewajiban kepada hablum hati-hati. Jadi berhasil enggak berhasil tetap ya. Ini contoh. Nabi itu ingin mengislamkan pamannya pun sudah mau meninggal pun tetap mau diislamkan. Tapi kisah dalam hadis itu tetap pamannya bersikokoh tetap dengan beragama Abdul Muthalib sampai maut. Nah contoh itu baru selesai. Nah kalau memang yang meninggalkan pamannya dengan paman yang lain selesai belum. Jadi kalau yang pengen selesai semua dengan siapa? Kalau tugasnya pengen selesai semua, kita yang mati dari ini baru selesai aman. Jadi kalau misalnya dia yang mati belum selesai. Nah sekarang kita kembali ke tema kita. Ini contohnya. Jadi jangan berhenti. Toh kalaupun seandainya ini tidak ada yang dirugikan kita. Kalau misalnya yang kita ajak itu mau, kita dapat pahala. Diajak tidak mau, kita juga tetap dapat pahala. Ada yang merasa dirugikan? Ibu-ibu nih terutama. Oh ibu-ibu sih, karena ibu-ibu itu setahu saya anti rugi. Benar. Iya, kalau baca untung terus. Nah kalau dengan yang seperti ini tidak ada yang dirugikan, kenapa harus panas hati? Kenapa harus kecewa? Ibu ajak dia mau, ibu dapat pahala. Dia ajak tidak mau juga, kita tetap dapat pahala. Dari rugi. Terus saja. Cuma dia jangan lupa setan juga manas-manasin. Lalu uang kau juga. Dia pakai mati dewi. Oh dia setan itu. Ada kadang perasaan seperti itu. Iya. Banyak gawe lain, ngurusi dia lain. Itu setan. Kalau padahal kayak ini loh. Tidak ada yang rugi kita. Nah artinya orang ini amanah nih. Kita kembali ke hukum kita. Artinya saat ini kita lakukan kewajiban kita. Kalaupun tidak kita lakukan kewajiban ini, kita tidak dapat dosa kok. Dari dosa yang mereka lakukan, cuma kita berdosa karena kita tidak melakukan kewajiban. Nah kalau kewajiban ini kita lakukan seperti yang dilakukan oleh suri tauladan kita, artinya kita bisa tidak berdosa, berlepas diri dari dosa ini. Jawabnya iya. Buka dari surat 7. Ayatnya 164. Surat 7 ayatnya 164. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman
يستغيثون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhan dan agar mereka bertakwa. Benar, aku punya alasan lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Ada alasan. Ini sama loh seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pamannya. Jadi ada orang yang sudah jelas diazab oleh Allah mau wafat, ada orang-orang yang nasihatin. Aku ke Sulaiman selo masih nanya tobat. Dan udah mau mati, ayo tobat dulu sebelum mati. Dan apa dari sini tobat dulu. Kata teman yang satu, kenapa orang mati masih ada ayat bisa. Kan ini kisah itu sama seperti ini ayatnya. Si Ayub yang nasihati apa katanya? Agar aku punya alasan lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Subhanallah. Dan yang paling menyentuh hati itu ya ayat akhirnya. Apa kata dia? Agar dia juga bisa bertakwa, mengharapkan akhirnya bukan hanya melepaskan diri, tapi kalau bisa juga dengan nasihat itu orang bisa jadi orang takwa. Ingat takwa bukan hanya beramal ma'ruf, takwa. Satu ayat lagi. Ayat terakhir tadi ini hukum yang kedua. Ini kebalikan dari yang pertama. Ini benar-benar ada si A melakukan dosa, si B dapat dosa. Kalau yang tadi pun tidak dapat dosa, cuma dosa tidak melakukan kewajiban, ini enggak. Si A yang merugi, si B dapat dosa yang meruginya. Ada yang kedua ini. Ayat terakhir, kita lihat surat 4 ayat 8 ini. Ya, surat An-Nisa. Ini hukum yang kedua, Bu ya. Ayatnya 85. An-Nisa surah 4 ayatnya 85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh kebahagiaan pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul bahagian dosa dari pahalanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Benar, Bu? Iya. Ada orang yang melakukan dosa, benar dia berdosanya. Syaratnya apa? Cuma satu. Harus ada partisipasi. Kalau enggak, kembali ke hukum awal. Suami dan anak. Tapi kalau misalnya suami ada partisipasi dosa istrinya, ya jelas dong. Contohnya ada suami nanya, nih, ya besok Ahad rencananya mau ngerupi di mana nih? Kebaki. Istrinya bilang rencananya Siti di Kambang Iwa sekalian sarapan misal. Kata si suami pakai mobil pati baik. Wah, dia jelas dong. Sekalipun nanti yang suami ini tidur pada saat istri DKK dan kawan-kawan yang ngerugi, seluruh mereka yang merugi dosa masing-masing, seluruh dosa ini ditanggung oleh partisipasi. Kalau enggak gimana?
Misalnya si istri ngerugi, tapi tidak ada partisipasi suaminya, pergi sendiri, ongkos sendiri, lagi. Ya kan? Terus ngapain suami dapat dosa? Kalau tidak ada partisipasi, kembali ke hukum awal. Kalau ada partisipasi, siapapun dia juga harus nanggung dosanya. Contoh, ini contoh lagi nih, dapat dosa yang sama. Kan orang yang buat acara-acara kayak walimah itu kadang-kadang tadi pakai jasa, gedung, benar. Ada yang enggak itu, karena dia punya prinsip yang berbeda. Karena kalau di gedung itu katanya silaturahimnya tidak terlalu kental. Kalau di rumah sendiri, tapi dengan apa resikonya dia harus pakai pekarangan tetangga, benar? Ya. Nanti acaranya di lapangan di masyarakat kita tuh nggak heran, yang musik full, biduan nanti Palembang ada, Bandung ada, Lampung ada, semua. Iya kan? Didatangkan penyanyi perempuan. Iya. Si ustadznya nanti duduk di depan. Ustadz ini makan haram naga, nyingok biduan. Ini dosa besar itu. Nabi kalau dia walimah yang seperti ini pernah terjadi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat datang ke walimah yang seperti ini udah mau nyampe balik lagi dari. Kenapa? Kata Nabi di dalam itu banyak hal yang bermaksiat yang diharamkan Allah. Nah kalau ini misalnya terjadi, ya kan? Semua yang datang itu dapat dosa itu bukan pahala yang walimah yang seperti ini. Semua berdosa. Dan dosa yang hadir berapa ribu orang itu nanti ditanggung oleh siapa? Tuan rumah. Ingat yang punya pekarangan ada partisipasinya. Ada. Seluruh dosa mereka ini bahkan bisa jadi dosa jariah. Tanggung yang punya pekarangan itu. Kenapa? Karena mereka ada partisipasi. Tidak semua kebaikan mendatangkan kebaikan. Tidak semua sedekah memasukkan seseorang ke surga. Kadang-kadang sedekah membawa ke neraka. Sedekah yang mana yang bawa ke neraka ini, Bun? Bunda sedekah kepada pengamen, lana bukan, betino bukan. Banyak, tidak banyak, cuma 5.000. Sedekah yang seperti ini membawa ke neraka. Subhanallah, masa Allah. Ya, alhamdulillah boleh. Subhanallah, masa Allah nyenangin. Iya. Apalagi kalau yang 5.000 itu dibeliinnya lipstick. 2 tahun yang isinya dia, Bun. Setiap tampil. Bunda ada partisipasi di situ. Ada sedekah lagi yang membawa seseorang ke neraka, bukan ke surga. Ada. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang-orang yang peminta-minta, yang menjadikan peminta-minta itu sebagai pekerjaan. Ini haram dalam Islam. Ya, sedekah kepada peminta-minta, yang peminta-minta itu dijadikan sebagai pekerjaan. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menjadikan minta-minta sebagai pekerjaan, nanti di akhirat dia tidak ada wajah. Benar? Maksudnya ini pekerjaan yang dilarang. Nah, ibu-ibu yang suka ngasih sedekah kepada peminta-minta yang menjadikan pekerjaan itu sebagai peminta-minta, ibu sudah partisipasi dalam pekerjaan yang diharamkan oleh agama ini. Maka ibu nanggung dosa mereka juga. Makanya ngaji ini kalau sudah ngaji tidak tahu salah, tidak tahu benar, tahu salah, tahu benar. Kalau udahlah umur kayak ini, ngaji tidak tahu mana benar mana salah, ngaji tahu benar, tahu salah. Kedepannya kalau baca jangan lagi sedekahlah ke sini majlis taklim. Sebaliknya, kan di sini ada kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan dan kita ada partisipasi di dalam kebaikan itu, kita pahalanya pahala jari. Kalau yang tadi bisa jadi dosa jariah, kalau sebaliknya bisa pahala jari. Contoh terjadinya majelis taklim ini, mungkin ibu-ibu ada yang nge-share undangan, yang di-share datang, atau sebaliknya yang diundang datang, yang undang tidak. Ada gini, 10 yang diundang datang semua, yang undang, ayo undang siapa? Yang undang itu sama berarti. Dia yang 10 dapat pahala, ngalir dulu ke yang undang, padahal yang undang tidak ada. Hukum ini udah nggak bisa nolak lagi.
Sebaliknya, yang suka nyumbang-nyumbang kepada hal yang tidak benar, siap-siap nanggung saja. Yang enak nih tuan rumah bu. Ya, tuan rumah ini lagi panen pahala. Setiap hari Rabu panen, karena kajian, zikir. Semua pahala kita ini tanpa dikurangi kembali kepada tuan rumah. Kenapa? Karena dia berpartisi. Ini hukum sudah bisa digugat lagi. Nah, tapi kalau ada orang yang meminta bukan pekerjaan, misalnya ada tetangga, ada kawan yuk, berasa hati dulu. Jadi bukan pekerjaannya. Aku baca hati beras, latih kau tahu, nabang tak balik, salabang proyeknya. Bisa. Ambillah beras di rumah sekarang. Bukan minta. Ini yang dalam Al-Quran kata Allah, jangan tolak orang minta. Tapi kalau sudah menjadikan pekerjaan sebagai minta-minta, ibu nolong 1.000 2.000, siap-siap di waktu akhirat nanti ibu tidak ada wajah. Jangan orang nyari lagi kata Allah. Tak kati ibu paling tak kati mana orang jadi. Kenapa? Gara-gara suka sedekah kepada orang yang meminta menjadikan sebagai pekerjaan, itu hukumnya haram. Dia yang tahu dong, makanya kita harus jeli ya. Tidak semua harus kita tolong, karena belum tentu nolong dapat pahala, karena bisa jadi justru dapat dosa. Ya kan? Makanya kita mana yang harus kita tolong kita harus tahu, mana yang tidak harus kita tolong. Kalau selagi itu yang diharapkan dalam syariat, walaupun 25 rupiah, jangan ikut andil. Karena partisipasi menyebabkan orang dapat dosa yang dilakukan oleh orang lain. Selesai. Sesuai janji saya, tambah cuma 1 ayat dan selesai. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 Ustaz pertanyaan. Yang pertama tadi Ustaz bilang kalau kita ngasih orang pengamen yang bukan perempuan atau bukan laki-laki, seandainya kita tidak tahu Ustaz, dia itu tidak lanang atau tidak zina ya. Jadi kan sekarang susah untuk membedakan, misalnya dia pakai jilbab atau pengamen, kita kasih karena kita kan tidak tahu Ustaz. Jadi itu hukumnya gimana Ustaz? Itu yang pertama. Ustaz, satu lagi. Yang satunya, kami itu selalu didatangi setiap minggu, langganan Ustaz. Mereka itu ada orang 2 atau 3 datang ke rumah. Nah, itu gimana Ustaz? Setiap itu kita kasih, walaupun memang nggak banyak sih, tapi langganan setiap minggu. Itu gimana Ustaz hukumnya? Oke, yang pertama gitu ya, tidak tahu laki atau perempuan. Nah, yang jadi permasalahannya, oke, orang yang seperti ini gitu ya, tidak usah ngamen dia, duduk santai aja orang bilang ngamen. Tidak ngaku-ngaku, duduk manis saya di rumah, yang lanang bukan, betina bukan ini, orang-orang yang bilang ngamen. Bayangin. Nah, jadi permasalahannya ini kadang-kadang ibu-ibu berpartisipasi, dia buat apa pekerjaan sebagai pengamen dan yang lainnya. Sekarang saya tanya, ngamennya pakai alat apa? Terbangan. Ya, yang halal di Islam itu cuma terbangan dulu ya. Alat musiknya, intinya masih digebuk, bentuknya lonjong panjang, bulat, piringan, selagi masih digebuk halal. Selain dari itu haram. Nah, jadi kalau misalnya bunda tidak tahu perkara dia lanang atau bukan, berarti berlepas diri. Karena sekarang dia pacak berpenampilan seperti asli. Sekarang hukum yang kedua, kalau dia pakai gitar tetap haram. Amin. Kenapa? Karena alat yang dihalalkan dalam Islam itu cuma penerbangan. Artinya selain dari itu haram. Saat dia ngamen, jadi seorang perempuan yang mudah tertipu dengan penampilannya tadi, tapi dia ngamen dengan gitar, bunda bantu, bunda dapat dosa di sini. Ini termasuk pekerjaan yang diharamkan di dalam Islam, karena dia nampak Islam. Baik. Selesai. Yang kedua ini. Nah, itu dia. Oh siap, langganan. Nah, kalau sudah langganan berarti dia sudah menjadikan pekerjaan meminta-minta itu sebagai pekerjaan. Bunda sudah ada partisipasi di situ. Sampai ini pun, saya contohin Bunda biar tidak. Kan itu tadi haram ya. Ada seorang pemuda yang lewat komplek ini,
Dia bilang ke ibu, "Bu, maaf numpang tanya, boleh nanya apa? Di komplek ini di mana ya yang jual minuman keras?" "Oh, nah keluar lagi ya, belok kiri lurus perempatan itu ada warung kecil. Di situ ada." "Saya mau ibu, sudah ada pernah minum, ini udah pernah minum. Tapi nanti di akhirat berapa banyak yang minum karena tunjukkan itu tadi, yang minum banyak saat dia mampu bermacam-macam yang dia lakukan, seluruh dosa ini dihukum." Kenapa? Ada partisi. Cuma nunjukin apalagi udah sedekah. Itu yang diharamkan. Nah, caranya cak mano, cara ngatasin mereka, jangan kasar, tetap coba buka cara ngamalkan biar nolak mereka secara baik-baik. Surat Al-Baqarah 263, baca artinya saja. Al-Baqarah 263. Tetap intinya jangan dikasih, tapi dengan cara seperti ini, Bu. Ayat 263. Artinya saja boleh. Ya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Tetap muliakan mereka, tetap hargai mereka. Katakan, maaf, ibu nggak bisa kasih lagi. Bukan dari diri, kan hilang ini. Jangan bohong, tetap katakan maaf, ibu nggak bisa kasih lagi. Kenapa? Sedekah yang seperti ini bukan dapat pahala, tapi malah membawa ke neraka. Tidak semua sedekah menghizat neraka itu, tapi kadang-kadang justru jerusi dia ke neraka. Selesai ya? Ustaz mau tanya. Mana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini Ustaz, kami ini punya grup permana, punya grup Salatul Anam. Jadi sering tampil Ustaz ini. Seandainya ada nikahan, jadi kami gara-gara pengantin. Waktu ini bapak-bapak pulang haji, Ustaz kami ngarah Ustaz dari masjid ke rumah beliau. Jadi yang kami tanyakan itu bagaimana sikap kami Ustaz, boleh apa tidak? Kalau misalnya boleh kami lanjut. Kalau ada acara-acara ngarah pengantin, begitu Ustaz. Yang kedua saya tanyakan, saya kan kekahnya sudah tumpuk, ya. Jadi daging kekah itu boleh tak kita dilewatkan Ustaz? Begitu. Yuk kekah bukan korban. Itu saja, terima kasih. Siap. Jadi kalau pertanyaan Bunda ini, Bunda, satu, robana itu boleh, nyanyi itu boleh, joget itu boleh. Tapi Bunda harus tahu di mana tempat yang boleh ini. Ya, tidak semua tempat boleh. Oke, robana boleh, nyanyi boleh, joget boleh. Tapi tidak setiap tempat boleh. Ya boleh. Nah jadi jangan salah paham dulu. Artinya Bunda punya grup robana silahkan. Nah nyanyi silahkan. Ya kan. Nah joget juga sih. Nah tapi di mana tempatnya? Ya kan. Tidak semua tempat Kenapa nyanyi tidak semua tempat? Karena suara itu ada aurat bagi laki-laki. Yang bukan mahram itu suara itu aurat. Ya. Aurat itu maksudnya pun bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Kalau ibu-ibunya ada rasa yang timbul saat ibu mengeluarkan aurat itu, walaupun tidak semua laki-laki, tapi di Quran Allah katakan ada laki-laki yang punya penyakit hati. Nah sekarang saat Bunda nyanyi di tempat umum, ibu tahu laki-laki itu ada penyakit tidak hati, tidak tahu. Nah makanya lebih amannya nyanyi silahkan, tapi pilihlah seperti Ibunda Aisyah. Dia nyanyi hanya dengan kaum hawa saja. Pas lebaran mau pulang karena sampai lengkap lagi lah. Karena tak ngaruh, ya kan? Atau dengan laki-laki yang memang hanya mahram dengan ibu silakan, tak ngaruh aurat itu dengan laki-laki yang mahram. Tapi kalau dengan laki-laki yang muhrim,
Berapa banyak penyanyi-penyanyi perempuan itu pun menghabiskan dompet Pak Haji. Padahal Pak Haji tidak disuruh naik. Kalau penyanyi-penyanyi perempuan sudah mengeluarkan suara auratnya tanpa dipandu, yang duduk depan langsung naik buka dompet, tak sadar nunjuk duit. Hebatnya suara itu aurat, jadi tetap boleh. Nah sekarang yang Bunda tanyakan, yang Bunda aktivitas sering diterima itu satu suka ngarak. Sekarang ngarak, udah laki-laki baik. Ibu-ibu kapan goyang dikit lah aurat. Iya. Iya. Mendayu-mendayu itu sudah aurat. Dan di situ tuh banyak laki-laki yang bukan Bunda dosa. Soal itu. Makanya tadi cari tempat, pilah mana yang halal, mana yang kan dua hukum ini. Kalau dia mutlak haram galau, benar nggak usah pilah. Di mana haram, di mana tidak Sekarang saya tanya, ibu saat buka baju apakah di tempat ini kan di ruang ini? Apakah semuanya boleh? Tidak. Iya kan, aurat yang dari sini, ya kan, ke leher ke bawah dan pun ke atas itu hanya untuk suami. Bapak dewek tidak boleh jim. Benar. Makanya ada waktu tigo yang anak-anak belum akil balik pun tidak boleh masuk kamar orang tuanya kalau sudah masuk 3 waktu ini. Bayangkan ketatnya seperti itu. Kenapa? Aurat. Nah suara itu. Yang tidak aurat ya kayak kita sekarang ini, tidak harus sama sekali. Tapi kalau sudah yang udah keluar mendayu-dayu di depan laki-laki yang bukan mahram, malaikat akib nyata dosa di sini. Karena itu diharamkan. Nah boleh nggak? Boleh, tapi carilah tempat yang aman. Sama cak senam tuh, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan di tempat umum. Kenapa? Gerakan yang senam itu sama cak gerakan itu gitu. Iya. Jadi zaman haji yang halal ini mana? Di tempat khusus, bukan di tempat umum. Beda kan? Ya kan, mana yang halal, mana yang haram. Tapi jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Itu kalau pilih di mana yang boleh, di mana yang tidak. Boleh tak kami ngirim pengantin? Silahkan. Tapi ingat, pilih yang halal, jangan yang haram. Boleh tak kami berterbangan diri? Silahkan boleh. Tapi pilih jeli mana yang halal, mana yang sama cak sedekah tadi. Sedekah itu ada yang haram, ya ada yang halal. Yang halal banget. Oke? Yang ini tadi yang kekah tadi Oh yang kekah tadi, kalau kekah itu boleh galau makanya sama cak kurban. Boleh. Ya, akikah itu boleh galau-galau makan. Kurban juga boleh galau-galau makan. Yang tak boleh itu kurban wajib. Bunda bernazar, tak boleh makan kurbannya. Dia orang dalam kandungan tak boleh makan kurbannya. Asal kurban wajib bayar nazar. Bunda tak boleh, anak-anak tidak kok. Karena itu namanya kurban wajib. Kalau yang lainnya boleh. Tapi banyak dosa tadi kan. Iya. Banyaknya dosanya. Banyak, gak berapa tahun kali gara-gara. Ibu-ibu kalau udah tampil kayak itu cantik ya? Oh, luar biasa cantik. Lagi dari jangan hindari. Ustaz, ada lagi yang mau tambahkan. Karena dari kata Ustaz kita harus bertanggung jawab dan juga kalau ada yang berubah. Jadi kadang-kadang saya ikut sertifikasi. Karena orang yang melakukan itu saya kenal. Ada yang terlibat, ada yang tidak. Tapi setiap kali acara itu dilakukan, hati saya memang seperti sedih banget.
Cuma dalam hal yang wajib-wajib saja, sholat, puasa, zakat, itu namanya amal ma'ruf yang wajib. Kalau mau tidak puasa Senin Kamis ya boleh apa ya. Yang penting wajib itu dua, menjauhi apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, hukumnya tidak ada sunnah ngerupi, sunnah bohong tidak. Nah artinya ini juga wajib. Makanya mengingatkan dalam hal amal ma'ruf itu wajib, yang wajib-wajib tadi, yang nahi mungkar juga hukumnya wajib. Nah kalau misalnya orang yang dasar itu alhamdulillah yang bisa. Tapi kalau misalnya dengan orang-orang yang memang kita tidak dekat dan membahayakan diri, itu memang untuk kalau kita mengingatkan itu udah resiko ya. Makanya Nabi itu sebelum diangkat kenabian dia udah dapat gelar alamin sebelum jadi nabi itu. Tapi setelah jadi angkat kerasulannya, mulai keluarga mulai benci, bahkan dibilang bahkan berencana untuk menghabisi nyawanya. Itu resiko kalau sudah kita ngajak kebaikan. Jelas dibilang sok suci, sok inilah, sok itu jelas. Nah, tapi kalau misalnya ini buat membuat keruh keadaan kita dengan orang lain, pakai cara yang ketiga baik. Cegah dengan hati selemah iman. Jangan sampai membahayakan diri sendiri. Karena kita orang jangan zolimi dirimu sendiri. Artinya jangan sampai kita tuh karena kita nasihatin orang akhirnya kita dapat musuh. Jangan sampai. Jadi bagaimana caranya? Dengan cara yang ketiga, cegah dengan hati selemah iman. Tapi ingat, ikuti dengan mimik wajah yang tidak suka. Tapi pas saat joget nyobain. Kalaulah selesai joget, rubah lagi wajahnya, tandakan yang pasti masih baik. Lagi tidak masih itu jangan terus sampai rumah. Misal itu memang karena tidak melakukan lagi. Jadi cukup dengan yang terakhir caranya. Oh ya, ada dua pertanyaan saya. Bukan pertanyaan sih ini, minta petunjuk. Ada di tempat tertentu, kalau katanya untuk membaca Yasin pada ayat ke-21 itu ittabi'u man la yas'alukum ajrun khairun mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajrun wa hum muhtadun. Nah itu ada yang mengatakan bahwa kalau kita baca surat Yasin rame-rame di dalam pengajian misalnya, jangan ittabi'un, pakailah nattabi'un. Begitu ada. Kemudian satu lagi Ustaz, ada juga saya mendengar mengikuti ceramah, alangkah baiknya katanya kalau setelah menyelesaikan sholat maghrib menunggu sholat isya, jangan mengaji, lakukan sholat awabin yang 6 rakaat. Nah kalau saya Ustaz, justru saya melakukan untuk mengaji sambil menunggu sholat isya. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawaban yang pertama buka surah Al-Furqan ayat 32. Jawaban yang pertama. Baca artinya aja boleh Bun ya. Surah 25 Al-Furqan ayatnya 32. Jawaban yang pertama. Ayatnya 25, ayatnya 32. 25:32. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah orang-orang yang Surah kafir. 25 itu. Oh iya iya. Ya ayatnya 32 ya. Ayat 32 surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan benar. Benar tak itu? Jawaban pertama. Boleh nggak? Oke, mereka betul.
tidak. Ya kan? Bahkan kalau 2 harokat dibaca sampai 4 disalahkan oleh yang berpengetahuan tidak boleh. Jadi baca sesuai dengan itu. Kalaupun misalnya kita adu hajat, caranya tidak cair. Makanya kata Nabi SAW, berwasilah itu boleh satu dengan amal. Kalau misalnya kita adu hajat, beramal, berwasilah dengan amal-amal kita atau dengan berasmaul husna. Jadi selesaikan dulu, ya Allah, dengan amal aku ini aku punya hajat, kabulkan. Yang terjadi pemuda yang dikurung di gua berhajat dengan aku dengan beramal, bukan berhajat dengan baca-bacaan yang merubah. Ya, jadi baca seperti biasa saja. Karena kalau katanya pas dibacaan ini itu adu hajat bla 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 dibaca pas itu tapi dirubah, misalnya ada tasdid ditasdidkan, dirubah kayak gimana? Karena perintah Allah harus sesuai dengan teks. Kalaupun misalnya kita ada hajat sesuatu, hajatkan berwasilah dengan amal. Ya Allah, dengan sedekah aku pengen sembuh, bisa. Ya Allah, dengan sedekahku ini sahabatku sedang sakit, sembuhkan ya Allah dengan perantara sedekahku. Boleh tak? Boleh. Namanya berwasilah dengan amal, tapi selesaikan dulu amalnya. Nah itu yang sunnah. Jadi kalau bisa tidak usah, karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, yang kedua ya, maghrib isya. Oh ini berkaitan dengan amalan mutlak namanya ya, yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan peristiwa. Kalau ditanyakan tentang amalan mutlak ini, dia punya keutamaan masing-masing. Boleh kalau tidak harus sholat, tidak, jika silahkan. Namanya mutlak. Ya, udah kebiasaannya baca Quran, dan juga baca Quran, sholatnya mutlak tidak usah. Zikir mutlak. Berbeda dengan waktu-waktu yang memang dia terikat dengan ibadah tertentu. Contoh, zikir pagi, zikir petang. Jangan mudah baca Quran kalau di waktu selesai subuh. Bacalah dulu zikir baru baca Quran. Jangan bunda baca Quran setelah sholat asar. Zikirlah petang dulu baru baca Quran. Namun karena dia terikat. Nah tapi kalau yang ini ibadah isya tidak ada. Artinya mutlak apa saja boleh. Nah tergantung kebiasaan kita. Ya kan, kebiasaan kita baca Quran silakan. Kebiasaan kita beribadah dengan keluarga ngumpul ngobrol itu kan ibadah. Boleh silakan. Sambil mungkin roti silakan. Ya boleh ya. Jadi mutlak itu ya, artinya dia tidak terikat harus beramal seperti ini. Enggak. Ya kan? Boleh semua. Kalau saran saya lanjutkan yang memang sudah biasa. Kalau jam maghrib ke isya sudah biasa baca Quran, lanjutkan baca Quran, jangan tinggalkan. Karena sedikit istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah.